Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, terlepas dari itu memang proses belajar daring atau pembelajaran jarak jauh semasa pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Tantangan ini kerap menjadi pemicu stres dan emosi bagi orang tua. Lalu apa upaya untuk mengatasi permasalahan ini? Kita akan membahasnya bersama psikolog anak Marcelina Melisa yang sudah bergabung melalui sambungan Skype di sini. Selamat pagi, Mbak Marcelina. Selamat pagi Mbak Maria, semoga kabarnya baik ya di sana. Alhamdulillah baik, terima kasih sudah bersedia bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Mbak Marcelina, kita tahu pandemi ini sudah begitu berkepanjangan, sekitar 6 bulan lebih. Dan tentunya membimbing anak untuk belajar di rumah ini menjadi emosi tersendiri, menjadi kelelahan tersendiri bagi kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjaga emosional kita sebagai orang tua? Oke, yang pasti pertama kita harus memahami dulu ya bahwa kondisi ini merupakan kondisi darurat. Jadi kita nggak bisa mengaplikasikan Mbak Marcelina, sebelumnya. Suaranya tadi Iya. sedikit hilang, bisa diulang? Oke, nah kita pertama harus memahami dulu bahwa situasi ini merupakan situasi yang darurat gitu. Jadi tentunya tidak bisa apa yang didapatkan anak, termasuk juga proses belajarnya itu 100% seperti yang ada di sekolah ketika dipindahkan ke rumah. Jadi orang tua juga sebaiknya menurunkan ekspektasinya. Lalu juga dari orang tua sendiri memahami pencetus timbulnya emosi negatif mereka. Jadi situasi-situasi dan kondisi yang dapat memberikan mereka perasaan negatif, emosi negatif dan menghindari timbulnya situasi itu. Lalu juga berterima kasih kepada diri sendiri karena pastinya orang tua ini sudah melakukan yang terbaik. Tersebut. Jadi tidak usah terlalu dipaksakan ya intinya Mbak ya? Betul. Jadi lalu apa dampak jika orang tua pasti kerap kali ada sesuatu hal yang membuat kita terlepas emosi, terlepas kontrol gitu. Nah, apa sebenarnya dampaknya Mbak yang harus kita waspadai di sini? Oke, di sini saya menyurut dari dua sudut pandang ya. Dari orang tua pastinya timbul penyesalan, perasaan tidak cukup baik untuk anak juga setelah dia memarahi anak misalnya atau melakukan sesuatu tindakan. Lalu juga perilaku ini bisa berulang, Mbak. Dan intensitasnya akan meningkat juga gitu, yang tidak mungkin akan mengarah pada tindakan kekerasan pada anak jika dilakukan terus-menerus. Lalu dari sisi anak itu belajar anak, jadi tujuan kita tidak tercapai ya. Lalu anak juga akan merasakan perasaan tertekan dan mengurangi ikatan emosional nih dengan orang tua. Lalu juga bisa menimbulkan peristiwa traumatis juga mempengaruhi pada perilaku anak. Baik, lalu bagaimana kiat mengajar secara daring yang baik kepada anak? Bagaimana kalau anak tersebut memang sulit konsentrasi? Apa sebenarnya yang orang tua harus perhatikan untuk hal ini, Mbak? Oke, yang pasti pertama berkomunikasi dulu dengan guru agar guru mengetahuinya, lalu membuat durasi belajar yang lebih pendek, namun anak bisa fokus di situ. Jadi kalau terlalu panjang, kadang anak udah susah ya fokusnya. Nah, lalu juga mempersiapkan diri anak dari mulai dia sarapan, mandi, jadi sama seperti dengan rutinitas yang dilakukan ketika sekolah. Ini kecil namun efeknya cukup besar juga. Nah, lalu juga pergantian pelajaran, anak bisa melakukan stretching atau aktivitas fisik. Ini juga bisa meningkatkan konsentrasi pada pelajaran setelahnya. Lalu juga menyingkirkan distraksi atau yang mengganggu perhatian anak. Lalu yang paling penting adalah menjalani proses belajar itu dengan gembira, dengan hati yang gembira. Karena jika hati anak gembira, maka akan mudah juga untuk belajarnya, misalnya menggunakan lagu, cerita, atau permainan. Seperti itu Mbak Maria. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kita orang tua bisa tetap konsisten untuk menjaga emosi antara kita dan juga anak. Tidak hanya kondisi anak semata, tapi juga kondisi emosional orang tua yang kita dihadapkan juga dengan pekerjaan sehari-hari dan urusan rumah tangga lainnya. Bagaimana, Mbak? Betul, nah untuk itu penting sekali untuk membagi. Jadi kadang titik beratnya itu hanya di ibu ya, sedangkan ibu sendiri tugasnya banyak sekali. Nah jadi jangan enggan untuk membagi peran itu misalnya antara ibu dengan ayah, atau dengan anggota keluarga lain, atau dengan asisten rumah tangga gitu. Jadi ada delegasi tugas agar kita juga sebagai ibu tidak terlalu banyak gitu bebannya. Oke, terakhir Mbak mungkin bisa diberikan tips-tips cara belajar yang asik dan juga menyenangkan antara anak dan orang tua? Oke, yang pasti kita juga bisa komunikasi dengan anak, apa sih yang anak ingin pelajari gitu. Jadi bukan hanya terbatas dengan apa yang diberikan di sekolah,
tapi juga kita bisa memfasilitasi anak. Dengan seperti itu kita bisa mengarahkan dan memfasilitasi juga setelah anak melakukan yang diinginkannya, kita bisa balik lagi ke pelajaran gitu. Jadi lebih menyenangkan dan lebih memfasilitasi kedua hal antara keinginan anak dan juga pelajaran di sekolah. Baik, terima kasih Mbak Marcelina Melisa, psikolog anak yang sudah berbagi inspirasi di sini. Semoga sehat selalu dan terima kasih.